kepada saya dan mengajak saya untuk bergabung dalam demonstrasi untuk menolak Ahok pada saat itu. Karena sudah ngomong tentang penistaan terhadap Islam. Yang kedua, isu yang dia kembangkan adalah ini perjuangan untuk Islam dan ini adalah dalam konteks jihad fisabilillah. Terjadilah pada saat itu diskusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung, lewat Jabri atau lewat komentar atau lewat lewat media sosial dengan saya. Tapi bagaimanapun dia adalah mahasiswa saya dan bagaimanapun saya juga punya tanggung jawab untuk meluruskannya pada saat itu. Argumentasi bagi saya adalah dia mengajak saya dengan argumentasi yang memakai metode parsial. Artinya apa? Dia membenarkan alibi dia mencari dalil-dalil, baik itu dalam hadis, baik itu dalam Al-Quran, baik itu dalam kitab-kitab yang dibuat oleh ulama besar, dan bahkan itu juga dari tulisan-tulisan yang memang bersifat subjektif atau opini. Dalam konteks ini dia mengerucut pada sebuah ayat Al-Quran yang memang kalau dijelaskan secara eksplisit memang arahnya menuju pada sebuah jihad, ya, sebuah proses jihad untuk membela Islam. Yang kedua, dia juga menggunakan hadis dan ini juga membuat saya terpengangah tentang bagaimana dia memahami Islam. Dan yang paling ketiga, dia menggunakan kutipan statement dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang revolusi jihad dalam kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan seolah-olah bahwa dalil-dalil yang dibuat dia untuk membenarkan asumsi dia, untuk merasionalkan berdasarkan keyakinan asumsi dia tentang pilihan dia dan tentang ajakan untuk jihad itu benar sekali kalau kita pahami, karena ada dalil-dalil yang sudah diambil itu sebagai dasar dia untuk melakukan sebuah gerakan. Dalam konteks ini saya berdiskusi dengan dia. Yang pertama adalah ketika mencomet dalil dari kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari tentang revolusi jihad. Saya tanya pada dia, kok kamu berani ngambil dalil itu? Ya, ini kan benar Pak, ini ngomong jihad dan sebagainya pada saat itu. Mbah Hasyim Asy'ari mengajarkan kita untuk ini. Terus saya tanya lagi, dalam konteks apa kamu mengambil dalil itu? Apakah konteks kenyataan yang kamu hadapi sekarang itu sama dengan konteks yang dihadapi oleh Mbah Hasyim Asy'ari pada dia dijajah pada saat itu? Terus habis itu saya tanya, apakah kamu sudah membaca secara keseluruhan kitab dari Mbah Hasyim Asy'ari tersebut sebagai landasan Mbah Hasyim Asy'ari untuk memutuskan revolusi jihad itu? Terus saya tanya lagi bla 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 bla, dia jawab, pokoknya saya ngambil dalil itu Pak. Lah, ini pembenaran argumentasi dia. Akhirnya yang terjadi adalah saya tanya lagi kepada dalil Al-Quran yang dia digunakan. Habis itu saya tanya, hubungan dalil ini kok berbeda dengan dalil dalil Al-Quran yang juga ada makna untuk jihad. Kenapa kamu mengambil itu? Tak tanya gitu. Jadi ayatnya saya lupa ayatnya, itu dia mengambil dalil Al-Quran yang memang untuk jihad tapi nadanya adalah nada-nada keras. Terus saya sandingkan dengan dalil Al-Quran yang memang mengajak untuk jihad tapi dengan jihad fisabilillah dan sebagainya, itu dengan dalil-dalil bahwa melakukan jihad tidak hanya dengan peperangan tapi melakukan jihad bisa dilakukan dengan hal-hal yang lain. Nah, dalam konteks ini dia mempertahankan itu. Dan intinya kita cekcok lah, bukan cekcok, kita diskusi pada saat itu pro dan kontra tentang itu.
hal terakhir yang saya tanyakan kepada saya adalah, hal terakhir yang statement saya terhadap dia adalah, mohon maaf Mas ya, saya sebagai dosen kamu merasa kecewa banget ketika kitab-kitab suci Al-Quran, ketika kitab-kitab karya orang-orang besar kamu jadikan dalil untuk membenarkan apa yang kamu asumsikan berdasarkan kepentingan kamu. Oh, ternyata saya habis dari diskusi itu, saya melihat bahwa ternyata lingkungan dia sama orang dan sebagainya membentuk pemikiran seperti itu, sehingga dalam pengayaan Al-Quran, pengayaan terhadap ayat-ayat Al-Quran, dia kurang mapan. Artinya apa? Adalah ketika dia menghadapi sesuatu, dia main comet dalil ini, main comet dalil ini, main comet dalil ini, main comet dalil ini untuk membenarkan rasionalitas dia. Nah, yang saya maksudkan ini adalah, ini bukan ngomong tentang Islam secara rahmatan lil alamin, tapi ini kalau dalam konteks yang lain, misalkan kamu mau bikin usaha dan sebagainya, main comet, mau camat dan mencomet, ini adalah proses ayatisasi, dan ini nanti yang akan mengkerdilkan Islam itu sendiri. Yang kedua, pemahaman dari beberapa diskusi dengan mahasiswa saya tersebut, saya ilhami bahwa dia mencari kebenaran tentang Islam berdasarkan pada metode. Yang pertama dilakukan adalah sesuai dengan yang dipaparkan oleh narasumber, bahwa dalam metode pencarian kebenaran tentang Islam itu adalah didasarkan pada di dalil-dalil dan sebagainya. Akan tetapi pemakaian metode ini tidak serta-merta harus dilakukan dengan secara parsial, main comat dan comat seperti itu. Akan tetapi juga didasarkan pada pendekatan yang holistik. Adalah apa? Memahami ayat Al-Quran, memahami hadis Al-Quran, memahami atau buku-buku yang dibuat oleh tokoh-tokoh yang ulama-ulama yang hebat dan sebagainya. Konteks tidak boleh dalam penggal saja, tapi ada misalkan ada seperti apa konteksnya, pada itu dibuat seperti apa, atau asbabul nuzul dalam Al-Quran itu seperti apa, atau dalam hadis misalkan juga itu hadis sahih dan tidak sahih itu seperti apa, dan ini juga harus dilakukan, sehingga takutnya dalam memahami Islam hanya dengan metode yang seperti yang dilakukan oleh mahasiswa saya, takutnya ini adalah nanti akan berujung pada pemahaman Islam yang sifatnya radikal. Dia lebih mengutamakan pada sebuah aspek keyakinan dia bahwa apa yang dia lakukan itu pilihan dia itu adalah benar, kemudian dia mencari dalil-dalil untuk membenarkan yang dia lakukan, seperti itu. Ini pengalaman pribadi saya ketika saya harus berhadapan dengan mahasiswa saya yang sampai sekarang mungkin dia masih dulu ikut aliran khilafah itu. Bisa difahami ya? Dengan sepenggal cerita saya dengan pengalaman mahasiswa saya. Ada banyak pengalaman saya dengan mahasiswa saya yang dulu pada saat itu di UIN itu lagi viral tentang isu khilafah, bercadar dan sebagainya itu. Yang kedua, saya hanya tidak akan menjelaskan bagaimana metode secara spesifik ya, tapi saya akan mencoba untuk bagaimana menggunakan metode itu dalam penelitian saya. Saya meneliti tentang hijrah, fenomena hijrah. Saya meneliti tentang fenomena hijrah, dan saya juga meneliti tentang bagaimana efek mass media itu culture
culture masa ini adalah budaya yang diciptakan atau dikonstruksikan atau budaya yang muncul karena efek dari media, terpaan media massa. Saya meneliti itu. Salah satunya adalah hijrah. Hijrah ini adalah sebuah budaya yang dikonstruksikan oleh elemen tertentu yang dalam konteks ini disosialisasikan atau didiseminasikan secara terus-menerus melalui media massa, sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah banyak orang yang melihat dan tertarik dengan itu, akhirnya dia ikut kepada konsep hijrah itu, sehingga apa? Sehingga dari konsep hijrah itu menentukan atau membentuk sebuah identitas dan memunculkan budaya baru dalam perhelatan tentang pemahaman Islam di Indonesia. Ya, kasusnya contoh hijrah. Saya melihatnya tidak hanya pada aspek bagaimana media menampilkan konteks konstruksi hijrah itu. Walaupun dalam temuan saya hijrah bagi mereka itu adalah hijrah menuju Islam yang benar-benar syar'i. Islam yang benar-benar syar'i itu seperti apa? Salah satu contohnya adalah Islam yang benar-benar seperti pada saat Nabi Muhammad SAW di Arab Saudi. Maka dalam konteks ini Islam yang lebih syar'i, yang lebih ini adalah Islam yang punya aroma terhadap adopsi budaya Arab. Ini apa hasil saya. Dalam konteks ideologis tentang konteks pemahaman Islam dia mengerucut pada sebuah ayat-ayat, ya, ayat-ayat yang memang dalam konteks pemahamaannya dimaknai secara parsial, sehingga terjadi dalam konteks ini pemahaman tentang Islam ini tidak bersifat menyeluruh. Artinya apa? Seperti mungkin kita dapat pemahaman Islam di pesantren, di kampus dan sebagainya. Ini kan kita memahami dari beberapa perspektif, banyak perspektif. Akan tetapi dalam konteks ini ketika di komunitas hijrah, pemahaman Islam yang mereka pakai adalah dengan aliran tertentu saja atau mazhab tertentu saja. Ini yang terkadang juga dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh banyak orang tentang komunitas hijrah ini, baik dilakukan di Bandung, di Jakarta, di Semarang, di Surabaya dan sebagainya. Dari hasil penelitian tersebut, kecenderungan mereka ini menolak perbedaan terhadap kasanah dalam pemahaman Islam dan mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Ini hasil temuan, bukan justifikasi ya, hasil temuan dari penelitian dan bacaan dari beberapa artikel yang sudah saya dapatkan. Dalam konteks ini metodologis. Ini metode studi Islam. Kenyataannya adalah bahwa ini kenyataan realitas tentang hijrah, realitas tentang komunitas hijrah, realitas tentang bagaimana kepentingan apa di konteks realitas hijrah. Jika saya hubungkan dengan teori sosiologis, jika saya hubungkan dengan teori kapitalisme, jika saya hubungkan dengan teori-teori yang lain, ada misalkan saya baca dari beberapa penelitian, misalkan ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Sarah Mills, terus habis itu dilakukan oleh salah satunya juga adalah Prof. Nur Haidi dan sebagainya dengan aspek ekonomi. Dia melakukan pendekatan dengan aspek ekonomi, terjadi sebuah proses komodifikasi. Martin Salma dalam tulisannya tentang bagaimana komunitas Muslim di beberapa belahan dunia tidak hanya di Indonesia. Misalkan di Indonesia adalah kasus hijrah, kalau di komunitas Muslim di belahan dunia ada banyak komunitas-komunitas Muslim yang seperti hijrah ini. Nah, dalam konteks ini Martin Salma menjelaskan terjadi sebuah proses komodifikasi agama ketika pertemuan antara agama, media dan pasar menghasilkan kapitalisme kecil atau menghasilkan kapital kecil untuk pundi-pundi ekonomi. Ada juga penelitian yang seperti itu. Artinya apa? Dalam memahami realitas Islam ternyata banyak sudut pandang yang bisa kita lakukan.
Ada yang pemahaman saya, kalau saya tadi dengan sudut pandang bahwa memahami Islam dengan konteks Islam, akan tetapi bagaimana memahami Islam itu dikonstruksikan oleh komunitas hijrah lewat media massanya. Jadi dia punya media massa, dia punya konstruksi Islam menurut dia di media massa dengan pesan-pesannya dia pun juga kelihatan. Saya melihatnya dari situ. Tapi oleh Martin Salma, fenomena ini dia ungkit sebagai sebuah proses bagaimana terjadi perubahan kapitalisme dunia. Salah satunya dia mencoba untuk membahas bagaimana gerakan-gerakan ini dilakukan dengan perspektif komodifikasi agama. Oh, ternyata gerak-gerakan yang dilakukan ini melahirkan pundi-pundi kapital kecil, pundi-pundi ekonomi dan sebagainya, lewat slogan-slogan, lewat simbolisasi yang dia lakukan, lewat budaya yang dia coba untuk diseminasikan. Salah satunya adalah cara berpakaian, kaos yang mereka pakai, terus jenggot, terus dia menjual obat jenggot dan sebagainya. Dia membuat atribut-atribut yang ini menjadi fashionable buat anak-anak, buat teman-teman atau buat anggota-anggota komunitas mereka. Sehingga apa? Identitas dan sebagainya ini adalah bagian dari upaya untuk pundi-pundi ekonomi. Ini menurut Martin Salma. Ini menurut Martin Salma. Jadi beberapa perbedaan pendapat, perspektif dengan metode yang berbeda-beda, saya mengilhami bahwa metode itu adalah sebuah langkah untuk mencari pendekatan yang dilakukan untuk mencari sebuah kebenaran tentang Islam. Islam itu banyak, tidak hanya pada pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran saja, tapi juga perilaku Islam itu juga bagian dari kajian studi Islam. Selanjutnya dari beberapa perspektif yang ada ini, metode yang disebut dengan metode ini adalah bagaimana kita melakukan proses mencari kebenaran. Nah, proses itu bisa dilakukan, yang pertama kalau dalam kaidah ilmiah itu adalah pendekatan apa yang kita gunakan. Apakah pendekatan itu bersifat deduktif, deskriptif, atau pendekatan itu bersifat kualitatif, kuantitatif, atau pendekatan yang kita gunakan menggunakan aspek filosofis, antropologis, atau pendekatan yang memang berupa kajian historis. Ini namanya metode. Ini namanya metode yang digunakan untuk melakukan studi Islam itu. Yang kedua adalah kita menentukan objek yang kita kaji itu apa. Apakah ajarannya, apakah perilakunya, atau tindakannya, atau proses pemahamannya, atau proses sosialisasi pemahaman Islam terhadap yang lain. Ini objek. Habis dari objek, kita tentukan bagaimana sih kita mencari datanya. Lewat metode apa sih? Observasikah, wawancarakah, dokumentasikah, atau yang lain. Dari proses penggalian data itu, ketika kita juga menentukan dari objek subjeknya itu, kira-kira misalkan subjeknya orang banyak, kita milih gimana sih? Apa yang kita pilih sesuai dengan tema penelitian kita, tema yang ingin kita cari kebenarannya. Maka ada pembatasan, disitulah ada namanya sampel dalam sebuah penelitian. Saya mau meneliti mahasiswa Ilkom semester 3. Kan banyak itu. Atau mahasiswa Ilkom semester 1, jumlahnya banyak. Karena jumlahnya banyak, maka saya ambil beberapa orang sebagai sampel yang bisa merepresentasikan dari semuanya. Maka metode sampel itu menggunakan metode yang berbeda-beda. Nah, ini yang disebut tadi metode. Dari sampel terus kita bagaimana mencari datanya, kita menggunakan wawancarakah, surveikah, atau draft kuesionerkah, atau draft dokumentasikah. Habis itu data-data dilakukan, baru kita melakukan sebuah proses analisis data. Dari analisis data inilah kita akan mendapatkan sebuah kebenaran tentang keraguan ini. Ini yang disebut metode secara ringkas seperti ini. Pada akhirnya, sebagai penutup dari pertemuan kali ini adalah bahwa
perbedaan perspektif, perbedaan metodologis dalam studi Islam, perbedaan pendekatan dalam studi Islam ini akan menghantarkan kita pada sebuah pemahaman Islam yang lebih holistis. Lebih holistis itu apa? Artinya bahwa Islam itu bisa dikaji lewat berbagai macam perspektif dan berbagai macam pendekatan, sehingga kita akan banyak tahu tentang kebenaran tentang Islam itu. Kebenaran itu apa? Seperti apa? Kebenaran Islam dari berbagai macam sudut pandang saja, tidak sebatas kebenaran dari sudut pandang kita yang selama ini melihat Islam dari unsur teologis, unsur keyakinan, dan unsur ajaran. Sehingga apa? Dalam konteks ini, dari hasil-hasil kajian-kajian kebenaran tentang Islam dengan banyak perspektif pengetahuan kita ini akan mengajak kita untuk bersifat moderat, bersifat plural, dan bersifat tidak skeptis. Artinya kita menerima tapi belum tentu, kita menerima, mengiyakan tapi belum tentu kita mengaminkan. Bahasanya kan kayak gitu. Kita menerima kebenaran seseorang tapi belum tentu kita mengamini. Akan tetapi ada proses pembelajaran buat kita. Kita bisa mencari kebenaran dengan jalan kita sendiri. Seperti itu kawan-kawan. Ada pertanyaan? Titik poinnya, ada pertanyaan di metodologi studi Islam? Mbak Imayatul kelihatannya mau tanya ini. Enggak. Nah, seperti itu teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabati, kawan kawin, ya, imawan imawati. Jadi seperti itu dalam studi metode studi Islam. Ternyata enak belajar studi Islam dengan perspektif banyak hal, itu enak sekali. Dan kita sebagai orang Islam seharusnya juga kita tahu di Indonesia saja dalam konteks pemahaman Islam itu sangat berbeda-beda. Indonesia adalah miniatur dunia. Indonesia punya banyak suku, Indonesia punya bahasa, banyak bahasa dan sebagainya. Saya yakin bahwa internalisasi perilaku beragama konteksnya pada konteks khususnya adalah memahami Islam, ini saya yakin dalam konteks ibadah kesehariannya atau perilaku Islam kesehariannya dari setiap suku pun juga akan berbeda. Karena apa? Dari kebiasaan, dari internalisasi menjadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi sebuah panutan, dan itu akan menjadi sebuah budaya. Ini menarik untuk dikaji, menarik untuk diteliti dengan perspektif komunikasi Islam. Dengan perspektif komunikasi Islam. Komunikasi Islam itu kayak apa? Apa bedanya Pak komunikasi Islam dengan komunikasi umum? Ya jelas beda. Komunikasi umum itu ya sifatnya luas. Bisa saja komunikasi umum digunakan untuk hal yang tidak baik, melakukan propaganda, melakukan agitasi dan sebagainya. Tapi dalam konteks komunikasi Islam, saya yakin bahwa dalam konteks komunikasi Islam itu lebih pada menekankan pada amar ma'ruf nahi munkar. Begitu teman-teman ya. Sebagai orang win, sebagai insani komunikasi, sebagai mahasiswa komunikasi, kalian juga harus mencoba untuk melakukan integrasi continuous improvement dengan dengan konteks bagaimana melihat melihat komunikasi dengan perspektif Islam atau sebaliknya. Matur nuwun. Karena tidak ada pertanyaan, besok dilanjut semester 7. Semester 7. Besok dilanjut untuk kelompok 7, 8, 9, 10. Tinggal 4 presentasi lagi. Nanti ada tugasnya, silakan dilakukan. Dan di akhir materi nanti ada kuis dari saya. Kuisnya itu adalah Anda tinggal milih ABCD dalam sebuah aplikasi. Di akhirnya itu nanti. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.